Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan tiga berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk tahun 2021. Untuk soal yang pertama, di negara yang menganut sistem kurs tetap, pada kondisi apakah Bank Sentral akan melakukan interferensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing? A. Kecenderungan apresiasi mata uang domestik. B. Adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. C. Nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. D. Nilai ekspor sama dengan nilai impor. E. Adanya penurunan cadangan devisa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah B. Adanya kecenderungan depresiasi mata uang domestik. Pada negara dengan kurs tetap, Bank Sentral akan cenderung melakukan interferensi ekonomi apabila terjadi depresiasi atau penurunan mata uang domestik. Soal nomor 2. Setiap negara memerlukan devisa untuk membiayai semua transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Berikut ini merupakan fungsi devisa kecuali A. Membiayai impor barang. B. Membiayai jasa-jasa yang diterima dari luar negeri. C. Membiayai perjalanan dinas para penjabat ke luar negeri. D. Membiayai kantor-kantor kedutaan di luar negeri. E. Membiayai biaya tinggal investor selama di Indonesia. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah E. Membiayai biaya tinggal investor selama di Indonesia. Setiap negara memerlukan devisa untuk membiayai semua transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Soal selanjutnya, surat berharga yang memberikan keuntungan tetap bagi pemiliknya adalah A. Obligasi, B. Warrant, C. Saham, D. Reksadana, E. Option. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah A. Obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti atas peminjaman uang dengan tingkat bunga tertentu yang akan dilunasi pada waktu jauh tempo. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pada saat bergerak menurun, penurunan kurva AC lebih cepat daripada kenaikan kurva AFC. 2. Pada saat bergerak naik, kenaikan kurva MC lebih lambat daripada kenaikan kurva AFC. 3. Kurva MC memotong kurva AFC pada AFC minimum. 4. Pada saat kurva AC menurun, kurva AFC menurun. Hubungan antara kurva-kurva biaya total rata-rata atau AC, biaya variabel rata-rata atau AFC, biaya tetap rata-rata atau AFC, dan biaya marginal atau MC adalah A1, 2, dan 3 benar, B1 dan 3 benar, C2 dan 4 benar, D4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D4 saja. Saat AC turun, kurva AVC juga menurun. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. 2. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dalam bentuk bagi hasil. 3. Menyalurkan kredit kepada pengusaha. 4. Melakukan kegiatan tukar menukar valuta asing sepanjang memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Berikut adalah kegiatan yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. A1, 2, dan 3 benar, B1 dan 3 benar, C2 dan 4 benar, D4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A1, 2, dan 3 benar. Bank Perkreditan Rakyat tidak boleh melakukan kegiatan menyimpang dalam bentuk giro dan melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, misalnya kegiatan valuta asing dan melakukan kegiatan clearing. Soal nomor 6. Jika fungsi konsumsi suatu negara dinyatakan sebagai C sama dengan 200 miliar ditambah 0,8 Y dan dia adalah pendapatan nasional, maka fungsi tabungannya atau S adalah A. S sama dengan min 200 miliar ditambah 0,8 Y, B. S sama dengan 200 miliar ditambah 0,8 Y, C. S sama dengan min 200 miliar dikurang 0,8 Y, D. S sama dengan min 200 miliar ditambah 0,2 Y,
S sama dengan 200 miliar ditambah 0,2Y. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah D. S sama dengan min 200 miliar ditambah 0,2Y. Fungsi konsumsi C sama dengan 200 miliar plus 0,80Y. Fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan min A ditambah buka kurung 1 kurang B tutup kurung sama dengan min 200 miliar ditambah buka kurung 1 dikurang 0,8 tutup kurung Y sama dengan min 200 miliar ditambah 0,2Y. Soal nomor 7. Data dari buku besar UD Murah sebagai berikut. Per 1 Januari 2014, piutang bunganya 8.400.000. Per 31 Desember 2014, piutang bunganya 9.500.000. Transaksi selama 2014, penerimaan kas atas bunga 15.400.000. Besarnya pendapatan bunga untuk tahun 2014 adalah A 9 juta, B 15.400.000, C 18.500.000, D 20.800.000, E 24.900.000. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah E, 24.900.000. Perhatikan berikut. Piutang bunga per 31 Desember 2015 sama dengan 9.500.000. Penerimaan kas atas bunga sama dengan 15.400.000. Jadi pendapatan bunganya tinggal ditambahin aja. 9.500.000 ditambah 15.400 sama dengan 24.900. Soal nomor 8. Alat pemuas kebutuhan berupa jasa layanan angkutan tradisional semakin langka karena A. Pemerintah membatasi penggunaannya di jalanan, B. Pajak yang dikenakan sangat tinggi, C. Peminat atau penggunanya semakin terbatas, D. Jumlah produksinya menurun, E. Harganya semakin mahal. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah C. Peminat atau penggunanya semakin terbatas. Jasa layanan angkutan tradisional menjadi langka karena tingginya mobilisasi masyarakat sehingga peminat atau penggunanya semakin terbatas. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. A. Komanditer, B. Persero terbatas, C. CV, 4. Firma. Badan usaha berikut yang memungkinkan setiap anggotanya memiliki hak atas nama badan usaha tersebut adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah D. 4 saja. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan semua pemilik menyumbangkan modal. Semua anggota bersifat aktif dan keuntungan dibagi atas perbandingan modal sehingga setiap anggotanya berhak atas nama badan usaha tersebut. Jadi hanya pernyataan 4 yang benar. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keinginan manusia menjadi makmur. 2. Keinginan manusia mendapatkan kekuasaan. 3. Keinginan manusia mendapatkan penghargaan. 4. Keinginan manusia menolong sesamanya. Motif-motif yang mendorong manusia tindakan ekonomi adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Nomor 11. Aset yang dimiliki sebuah perusahaan jasa per 31 Desember adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, besarnya nilai utang lancar adalah A. 2.250.000, B. 3.250.000, C. 3.500.000, D. 3.750.000, E. 4 juta. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah D. 3.750.000. Kelompok utang lancar diantaranya adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, serta pendapatan diterima di muka. Jadi penghitungan utang lancar dari data perusahaan jasa tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama, pendapatan diterima di muka 1.500.000, utang pajak 1 juta, utang wesel 1.250.000.
Jadi 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 1.250.000 sama dengan 3.750.000. Untuk nomor 12. Pada akhir tahun 2012, jasa servis komputer rakit memiliki catatan sebagai berikut. Gaji karyawan 15 juta, gaji yang belum dibayar 2 juta, pendapatan servis 32.500.000, pendapatan luar usaha 4 juta, biaya perlengkapan servis 3 juta, biaya lain-lain 2 juta, pengambilan proyek 1 juta. Berdasarkan catatan tersebut, laba servis komputer rakit tahun 2012 adalah A 11.500.000, B 12.500.000, C 14.500.000, D 15.500.000, E 17.500.000. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawabannya betul adalah C, 14.500.000. Mohon diperhatikan berikut. Laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Pendapatannya 30.500.000 ditambah 4 juta, dikurangi bebannya 15 juta, dikurangi 1 juta, dikurangi 3 juta, dikurangi 2 juta. Jadi totalnya sama dengan 14.500.000. Soal nomor 13. Akhir November 2014, jumlah akhir yang tercatat dalam jurnal khusus pembelian toko makmur sebesar 15 juta. Postingan dari jurnal pembelian ini adalah A. Penjual di debit 15 juta, kemudian kas di kredit 15 juta, B. Pembelian di debit 15 juta dan utang dagang di kredit 15 juta, C. Penjualan di debit 15 juta dan harga pokok penjualan di kredit 15 juta, D. Piutang dagang di debit 15 juta dan penjualan di kredit 15 juta, E. Utang dagang di debit 15 juta dan penjualan di kredit 15 juta. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah B. Pembelian di debit 15 juta, utang dagang di kredit 15 juta. Soal nomor 14. Kegunaan suatu barang berdasarkan kepemilikannya yang tepat adalah A. Beras ditukarkan petani dengan ikan, B. Buku di perpustakaan menghasilkan laba, C. Uang dapat ditukar dengan beras, D. Makanan di rak pajangan menghasilkan keuntungan, E. Ikan di laut menjadi lauk pauk di rumah nelayan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah E. Ikan di laut menjadi lauk pauk di rumah nelayan. Berdasarkan kegunaan kepemilikan, suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki oleh pihak yang membutuhkan. Contohnya, ikan menjadi lauk bagi nelayan, komputer digunakan pelajar untuk mengerjakan tugas. Soal yang terakhir. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bersifat abstrak dan berbentuk akta. 2. Menghasilkan laba. 3. Bersifat formal atau resmi. 4. Menghasilkan produk atau jasa. Ciri-ciri badan usaha yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Ciri-ciri badan usaha yang pertama bersifat abstrak dan berbentuk akta, kemudian menghasilkan laba, dan yang terakhir bersifat formal atau resmi dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk tahun 2021. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.